Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Vigo Agustin Fernando dengan NIM 230302600147. Dalam hari kali ini, saya ada tugas, yakni salah satu mata kuliah yaitu Ilmu Nafas Al-Lughawi. Yang mana tugas ini adalah tugas akhir semester. Tugas akhir semester ini adalah saya mendapatkan materi tentang aplikasi teori politik pada dalam strategi pembelajaran bahasa Arab. Nah, apa sih aplikasi psikologi tersebut? Ya, saya jelaskan bahwasanya kita manusia itu tidak lepas dari yang namanya bahasa ya. Bahasa merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mungkin manusia itu tidak bisa tidak mungkin berbahasa, itu nggak mungkin lah ya. Maka kita sebagai umat Allah manusia, sebagai hambanya, kita untuk saling mengenal itu sama satu sama lain, itu kita juga butuh yang namanya bahasa. Nah, salah satu bahasa dalam agama kita yaitu adalah bahasa Arab, dan bahasa Arab ini sudah mulai dikenal pada berbagai, sudah nyebar, bukan hanya soal agama saja, tapi sudah mulai masuk dalam dunia pendidikan, dunia politik. Nah, makanya pada kali ini, apa saja tadi teori psikologi pembelajaran bahasa Arab? Tentunya kita sebagai seorang pendidik itu juga perlu mengajarkan sebuah bahasa kepada anak. Nah, tentunya apa saja teori psikologi, apa yang dimaksud teori psikologi tersebut? Yang pertama adalah, jadi teori psikologi itu adalah mengintegrasikan proses mental dan kognitif ya untuk memperoleh bahasa ini. Ya, apa saja sih? Apa aja? Yang pertama ada behaviorisme, yang mana behaviorisme ini itu berfokus pada pembentukan kebiasaan. Ya, misalnya kita mengajarkan anak kepada makharijul huruf. Nah, kita itu membiasakan anak untuk mengucapkan huruf tersebut. Nah, kemudian kita melatih anak tersebut agar bisa mengucapkan huruf tersebut. Contohnya huruf dal sama huruf dal itu kan sama ya. Nah, kita latih dal sama dal itu. Kemudian ada panjang pendek. Di bahasa Arab itu kan ada panjang pendek ya teman-teman ya. Nah, panjang pendek itu kita latih supaya anak ini tidak keliru antara panjang dan pendek, karena dalam bahasa Arab antara panjang dan pendek itu sudah beda arti, bahkan beda harokat, beda ikrotnya saja sudah beda arti. Nah, kita harus membiasakan tersebut, membiasakan anak agar kita bisa mengucapkan makhraj tersebut, itu pembiasaan. Dan lagi pembiasaannya adalah pembentukan qawaid, pembentukan pola kata, karena pembentukan pola kata itu sudah beda arti ya. Pembentukan pola qawaid imla. Nah, jadi antara contohnya menggunakan, nah, kalau dalam bahasa Indonesia contohnya gini, menggunakan dan digunakan, membeli dan dibeli. Nah, itu seperti itu qawaidnya. Kalau dalam bahasa Arab kita harus bisa mengajarkan itu agar anak bisa tahu, bisa membedakan makna yang sebenarnya. Karena kalau dalam kalau yang aku pelajari dari ilmu dalalah itu memang bisa satu bunyinya sama tapi maknanya bisa berbeda, begitu teman-teman sekalian. Nah, itu tadi. Jadi kita
fokus, dan strateginya juga sama. Kita pun juga harus, kalau ingin mengajarkan anak bahasa Arab, kita biasakan anak itu juga berbicara dan mendengarkan audio bahasa Arab. Nah, supaya apa? Audio dan kalam itu juga membantu agar siswa itu menghafalkan mufradat. Seperti itu. Menghafalkan mufradat, kemudian istimak mendengarkan ya. Ini saya ambil dari salah satu website, itu dari STAI UIN Wali. Maaf, ini website, salah satu website ya. Bukan website, maaf, jurnal yang menjelaskan tentang ini. Nanti jurnalnya nanti bisa akan saya sebutkan di akhir video aja teman-teman ya, gitu ya. Ya. Tujuannya apa? Supaya tadi untuk membentukkan mufradat mengapa membantu siswa untuk mufradat gitu teman-teman. Yang kedua adalah tadi kan ngatur kan garis siswa ya. Yang kedua adalah konektivitisme. Konektivitisme ini pendekatan ya, jadi pendekatan transformatif. Jadi siswa itu tidak hanya meniru saja teman-teman, tetapi harus tahu, harus aktif dalam otak. Jadi kita sebagai guru mengajarkan rumus secara logis, rumus bahasa secara logis ya, agar dia tuh bisa menganalisis bahasa tersebut gitu, dan menyusun kalimat dalam bahasa, agar dia itu bisa memproduksi kalimat bahasa tersebut. Yang ketiga adalah humanisme. Ya, humanisme sosio-psikolinguistik. Yang mana ini memperhatikan aspek emosional kecemasan. Nah, kita pun juga harus memperhatikan kecemasan dari siswa, emosi dan kecemasan tersebut, karena lingkungan belajar itu juga mempengaruhi siswa tersebut belajar. Ya, makanya kita sebagai guru ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Misalnya kita mengajarkan anak-anak bahasa Arab dari kelas SD, kita ya ciptakan sebuah permainan bahasa Arab yang harus bisa membangkitkan semangat belajar anak tersebut, agar siswa ini bisa senang, agar bisa tertarik dengan bahasa Arab, tidak bosan, tidak jenuh. Ini juga berkaitan dengan kecemasan dan mental, pembentukan sebuah mental untuk peserta didik kita. Makanya kita sebagai seorang guru pun juga harus bisa memperhatikan kondisi belajar seorang anak. Kemudian tadi ya, makanya kita kembali lagi ke awal tadi, kita melatih agar anak itu bisa meniru kosakata atau membentuk pola kalimat dan menghafalkan makhraj jujur. Tidak ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya pada itu saja, tapi bagaimana siswa itu mampu memproduksi kata pribadi, yaitu dengan tadi mendengarkan audio, istimak, menyimak dan berbicara ya, agar siswa itu semangat. Kemudian nanti yang ketiga, pembentukan mental. Nah, lingkungan belajar ini kita tuh kadang mendapati siswa yang latar belakang berbeda-beda. Nah, kita harus bisa menyesuaikan. Gimana caranya siswa itu bisa senang dengan belajar bahasa, agar senang dengan permainan bahasa Arab, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ya tadi kita jangan sampai salah mendidik atau justru membuat siswa itu malah jenuh. Makanya kita sebagai seorang guru juga harus memperhatikan kondisi pada anak tersebut, ciptakan suasana belajar yang nyaman agar anak itu bisa semangat dalam belajar bahasa Arab. Oh iya, yang keempat, ini saya ada yang lewat, mengelola kapasitas kognitif siswa dan memori jangka pendek. Jadi memori jangka panjang, ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yang mana
teori pedagogi itu juga akan membantu siswa itu dalam mengingat, siswa itu mengingat bahasa. Kadang itu kan ada lupa, siswa itu kan lupa ya. Nah, makanya kita harus menggunakan sebuah media visual untuk memperkuat ingatan gitu, agar mereka itu supaya ingat loh. Padahal kan kalau siswa itu kan setelah diberitahu ya, setelah pelajaran saja bisa lupa. Nah, makanya kita tuh harus memperkuat daya kita dalam jangka pendek akan menjadi jangka panjang, supaya siswa itu tidak lupa, kedepannya tuh bisa ingat itu loh, dan menghasilkan strategi secara spesifik dengan tingkat kemampuan siswa seperti itu teman-teman. Nah, makanya tetap kita sebagai seorang guru harus memfollow up siswa agar semangat dalam mengingat bahasa Arab ini. Kadang siswa itu bisa lupa, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Baik, tadi kan saya sudah menerangkan materi tentang aplikasi teori psikologi dari bahasa Arab ya. Kemudian saya akan menunjukkan sumber-sumber ini saja. Nah, sumber ini saya dapatkan di jurnal ada beberapa jurnal kemarin ya. Ada beberapa jurnal. Yang pertama yaitu dari jurnal Winsu, kemudian jurnal Win Aludin, dan jurnal Dasman, yang mana di dalam jurnal Dasman ini juga psikologi itu merupakan syarat untuk menghasilkan model-model pembelajaran bahasa begitu teman. Demikian ya, mungkin itu saja singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi antum semuanya, agar kita bisa belajar mengajarkan bahasa Arab seperti itu. Demikian, mohon maaf apabila saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.